kelas sosiologi kita. Dan saya mau ingatin Eureka kemarin itu nggak presentasi kelompok ya. Jadi nanti hubungi saya maunya. Karena saya nggak ingat selain Eureka siapa lagi yang belum presentasi kelompok ya, jadinya nggak baik. Oke, hari ini kita masuk bab baru ya. Hari ini kita masuk bab baru. Kalau di buku cetak kalian itu bab 3, kesetaraan dalam masyarakat multikultur atau masyarakat yang beragam. Jadi masih erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya karena kelas 2 ini memang materi kalian masih sangat berhubungan antara bab 1 dengan yang lain. Jadi cuman sistematikanya saya ganti, nggak sama dengan buku cetak karena sistematika di buku cetak agak kurang nyambung menurut saya. Jadi bab 1 kalian belajar kelompok sosial, bab 2 kalian belajar dengan saya itu masyarakat multikultur. Jadi semoga nanti buku cetaknya juga dibaca. Bab 3 dan semester ini cuma 2 bab doang. Nanti semester depan kalian akan belajar konflik sosial dan masalah sosial, tapi masih terkait. Seperti biasa, kalian mengumpulkan tool analisis, rumus-rumus. Jadi kayak ngumpulin puzzle, suatu saat waktu kalian diminta menganalisa masalah sosial ketika kalian udah jadi pekerja sosial, atau apapun profesi yang kalian jalankan terkait masyarakat, kalian udah ngumpulin semua rumus dan puzzle-nya. Jadi materi kelompok sosial yang kemarin itu jangan lupa, karena itu sangat diperlukan untuk yang materi di bab 2 ini juga. Oke, ini saya ada PowerPoint, saya share screen dulu. Ini PowerPoint-nya nanti bukan nanti, udah saya taruh di Sepada. Kalau kalian mau akses PowerPoint-nya boleh cek di Sepada di masyarakat multikultur. Oke. Ini dia. Kelihatan ya? Oke. Ini dia materi baru kita. Ya, kesetaraan dalam masyarakat multikultur. Oke. Kita sambil diskusi juga ya di sini, biar jangan ngomong sendiri, makanya pastiin kalian benar-benar fokus juga ke materi. Oke, ini judulnya kesetaraan dalam masyarakat multikultur dan materinya sangat Indonesia sekali ya. Sebelumnya ada yang tahu makna multikultur ini apa? Boleh lihat dari padanan katanya, multikultur. Ada yang tahu kira-kira makna multikultur itu apa? Gabungan, Bu. Multi artinya apa? Beberapa. Beberapa atau banyak ya. Kultur bahasa serapan bahasa Inggris. Budaya, Pak. Budaya, iya benar. Kata yang baru dapat. Jadi multikultur adalah banyak budaya secara umum. Jadi masyarakat multikultur adalah masyarakat yang memiliki sangat banyak budaya. Ini sangat khusus dipelajari terutama untuk masyarakat Indonesia, karena Indonesia setahu saya salah satu negara dengan masyarakat paling banyak budaya di dunia dibanding dengan masyarakat lain yang ya ada yang bahkan dia hanya terdiri dari satu bangsa atau dua bangsa, atau hanya terdiri dari satu etnik, dua etnik. Kalaupun ada dia masyarakat multikultur tapi nggak sebanyak kita ya. Nah ini ini gambar apa? Gambar apa? Gambar apa nih?
Gimana cara kalian melihat Demo orang? wah. Apa? Antri ya, nggak tahu saya. Antri ya Bu. Oke. Kalau kita bilang orang cuma satu, tapi ini ada banyak manusia. Oke. Anggap saja ini penggambaran sederhana atau ilustrasi sederhana tentang populasi dunia yang sangat banyak, ya, manusia ibarat kata kalau dikumpulin seperti ini. Nah, manusia ini kan banyak jenisnya, ragamnya. Gimana biasanya cara orang membedakan, ini ada ditumpukin nih satu manusia. Terus kan ini sebetulnya beda-beda nih. Nah, gimana cara membuat kategorisasi umum? Bisa aja sih ngebedain orang yang satu dengan yang lainnya dengan hal-hal yang sangat rinci. Tapi bagaimana cara mengelompokkan atau membedakan secara umum antara manusia satu dengan yang lain? Pakai apa kategorisasi yang biasanya seringnya dipakai untuk membedakan manusia satu dengan yang lain, tapi dalam dalam kelompok yang general, atau membedakan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain dalam jumlah yang sangat besar, itu orang biasanya pakai apa? Apa yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain? Apa kira-kira? Ini populasi dunia ada banyak, kalau dikumpulin tuh rame, terus gimana ya cara ngebedain manusia satu dengan manusia yang lain? Kita biasanya bakal pakai kategorisasi apa? Misalnya, ya kayak anak, termasuk anak 11 IPS, kalau saya masuk, biasanya saya gimana cara mengkategorisasikannya, bisa juga. Apa kira-kira yang dipakai untuk mengkategorisasikan jumlah manusia yang segini banyaknya? Apa kira-kira? Atau identitas orang biasanya apa aja? Apa kira-kira? Menurut kamu apa yang ngebedain di kelompok ini secara umum antara orang yang satu dengan orang lain, apa salah satunya? Atau misalnya sederhana gini, kalau saya mau ngebedain Fata dengan Eureka, salah satu hal yang buat saya cara mudah membedakan antara dua orang ini apa? Secara umum. Rajinnya Bu, orangnya kayak mana nggak tahu. Apa yang ngebedain? Karakter, ada yang lebih, ya, bahkan personality juga ada. Pakaiannya, Bu. Penampilan, atau apa, informasi apa yang pertama saya bisa tangkap yang ngebedain, oh Fata sama Eureka ini manusia yang berbeda, apa ya biasanya? Apa kemungkinannya? Sifat, wah. Sifat, habis itu informasi yang pertama. Atau gimana saya ngebedain anak kelas 11 IPS begitu saya masuk, oh ini kelompok ini beda, kelompok itu beda, biasanya apa? Penampilannya, wah. Itu antar satu orang dengan orang lain ya. Oke. Kan gini, kebayang nih misalnya alien datang ke bumi terus ngelihat manusia dengan segini banyak populasinya, terus cara dia ngebedain gimana? Oke. Tapi dalam kelompok yang lebih general. Oke, gini deh. Saya langsung aja taruh ini. Oke, ini. Nah, kan ada hal yang paling sederhana, misal jenis kelamin, kan hal yang salah satu yang bisa membedakan dengan mudah itu kan, ya saya ngebedain Fata dengan Eureka itu kan pasti di jenis kelamin. Oke. Ini ada kategori, jadi bayangin ada sekelompok manusia kayak ngumpul di sini, terus gimana sih cara ngebedainnya? Biasanya para ilmuwan atau kita juga secara umum ketika ketemu orang, hal yang buat kita ngebedain antara dia dengan yang lain, Oke, nah ini biasanya orang berusaha menggolongkan, membedakan, misalnya kayak ini. Oh, ini di populasi dunia ini, salah satu cara ngebedainnya yang pertama misalnya ada ras. Ras ini
biasanya dipakai menggolongkan orang berdasarkan apa? Ras ini Warna dan kulit, Bu. Warna Kulit. warna kulit. Atau yang lebih umum lagi apa? Kulit, rambut, rahang, tinggi. tinggi, itu apa? Itu aspek apa dari manusia? Apa kita sebut itu? Itu semua tentang apa? Gigi, hidung, itu apa? Genetik, Bu. Genetik. Ya. Genetik salah satunya. Atau secara lebih umum biologis ya. Tubuh, Nah, istilahnya biologis. Ras ini mencoba menggolongkan manusia berdasarkan kategori biologis atau fisik. Nah, nanti macam dia yang memang kesannya yang pertama paling kita dapati itu kulit ya. Walaupun kulit ini nanti juga persepsinya macam-macam dalam pengkategorisasian ras. Nah, secara paling besar di dunia ras itu dikategorikan, ya, kalian mungkin sering dengar juga 3 ini yang paling umum sih gitu. Walaupun sebenarnya ada perdebatan ada lebih dari ini jumlah ras di dunia di luar yang saya sebutkan. Karena coba Mongoloid ini ras mana? Ini ras siapa? Mongoloid itu jenis ras yang mana? Afrika, wah. Afrika? Mungkin? Coba lihat nih. Cina. Apa? Mongoloid ini siapa? Ini ada 3 yang paling besar: Mongoloid, Kaukasoid, Negroid. Afrika masuk mana coba? Afrika Negroid, Bu. Negroid, Afrika kan? Negroid, Bu. Afrika Negroid. Nah, ini kulit hitam, ya. Kalau Mongoloid, geng mana? Cina, Cina. Wah. Cina, boleh. Kaukasoid ini geng mana? Orang Barat, Bu. Barat. Kita terus masuk yang mana? Ya, Asiatik, Bu. Kita Asiatik. Di antara yang 3 ini kita dikategorikan ke mana? Mongoloid. Mongoloid ya. Kita masuk. Kita ada semua, Bu. Iya sih, benar-benar. Secara umumnya karena Indonesia itu kebanyakan ras Melayu. Ya, Mongoloid ini kayak, tapi kalau dibilang coklat, kalau Kaukasoid kan ini geng kulit putih. Walaupun nanti kalau orang Aceh bilang bagi mereka yang putih itu Cina, yang bule itu ada yang bilang itu merah, jagat, ya kan. Jadi memang pengkategorian siapa yang putih dan putih itu apa, hitam itu apa, kayak misalnya Negroid juga ada kalian pasti kebayang yang Negroid ini yang Afrika yang hitam, tapi ada Afrika yang coklat, itu masuk kemana? Memang pengkategorian ras ini agak ini sih, kemarin juga didebatin sama teman-teman, pengkategoriannya sangat kategorisasi ya, oke, dia ingin mengkategorisasikan orang berdasarkan tubuh, fisik, biologis, tapi kategori yang disediakan misalnya kayak 3 ini terlalu simple, terlalu istilahnya simplistik, karena nanti ada sangat banyak ras yang orang-orang yang dia di kelompok yang berbeda dan nggak masuk di sini gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya nggak usah dipaksa sih, buat ras sendiri aja kayak gitu. Nggak usah sosok ngikutin yang 3 ini, dan ilmuwan juga nggak perlu maksain. Memang akhirnya mereka juga ada sih pakai misalnya ini ras-ras khusus ini ya. Kayak ada masyarakat aborigin itu kayak nggak bisa dimasukin ke sini. Atau kemarin ada, saya lupa, di Somalia ya kata teman-teman, ilmuwan baru menemukan bahwa ternyata bentuk rahangnya berbeda, sehingga oh ini nggak bisa nih masuk kategori Negroid. Akhirnya mereka buat kategori sendiri gitu. Nah ini yang secara umum 3, dan bahkan mungkin ada sangat banyak ras lain di dunia. Atau misalnya kayak contoh India yang kulit hitam, mau dimasukin Negroid? Enggak, tapi dia juga kayaknya yang berbeda gitu. Nah, tapi secara umum memang ini ada 3 ras dan ada ras khusus.
Nah, kalau versi Indonesia ini ada beberapa lagi. Versi Indonesia malah ada 7. Ya, ada ras Mongoloid Barat, ya, ada ras Negroid, ada ras Wedoid, Melayu. Melayu ini ada 2, bahkan ada ada Proto Melayu, Melayu tua, ada Melayu Deutro Melayu, Melayu muda yang datang belakangan, dan ini fisiknya sangat berbeda. Kemudian ada Asiatik Mongoloid dan ada Kaukasoid gitu. Kayak orang Aceh ini paling termasuk yang paling beragam karena dia udah bercampur antara Kaukasoidnya Arab, ya. Kemudian ya ada nanti Indianya, yang lain ada campuran dari Chinese-nya, ya. Oke, jadi ini pengelompokan manusia berdasarkan ras. Orang berusaha memahami apa ya yang ngebedain populasi ini dengan populasi yang lain. Nah, jadi dapat ada yang geng kulit hitam dengan rahang begini, dengan rambut begini, ada yang lain lagi. Nah, oke. Ini ras. Ada yang etnik, ya. Ini saya sebutin contoh aja. Karena ada ratusan etnik, ya. Nah, ada etnik, kemudian ini ada yang mungkin kalian sudah tahu, etnik ini kalau ras itu basisnya fisik, kalau etnik ini basisnya apa? Ras itu fisik, biologis, kalau etnik ini basisnya apa? Turunan, Bu. Kalau keturunan, kalau fisik masih di ras. Segala yang bentuknya biologis itu ada di ras. Kalau etnik apa kira-kira? Yang ngebedain etnik Aceh, Jawa, Minang, Batak, Dayak apa? Suku. Budaya, Bu. Budaya. Etnis suku istilah lain etnik ya. Budaya, bener. Budaya bisa ngebedain ya antara budaya dengan fisik, ya. Budaya yang ngebedain. Nah, salah satu penanda utama aspek budaya yang paling membedakan antar etnik ini apa? Cara kamu sederhana ngebedain antara etnik Aceh, Jawa, Minang, Batak, atau yang lain-lain itu apa kira-kira? Kita kan nggak hafal semua ritualnya ya, atau budayanya atau keseniannya. Tapi cara paling sederhana kalian biasanya ngenandain apa beda orang Aceh dengan orang Jawa atau orang Minang apa? Bahasanya, Bu. Bahasanya, ya benar. Aspek yang paling tetap dari pembeda etnik satu dengan yang lain itu di bahasa. Walaupun masing-masing punya budaya dan adat istiadat yang berbeda, tapi kan gini, bisa aja contoh antara etnik Melayu Riau dengan etnik Minang, kan deket-deketan tuh. Bisa aja karena mereka sangat dekat, suatu saat cara menikah orang Minang itu ditiru misalnya sama orang Riau. Tapi itu kan tidak mengubah orang Riau jadi orang Minang. Dan aspek-aspek ritual kultur yang seperti itu lebih mudah ditiru. Tapi aspek bahasa biasanya yang paling jadi penanda dan aspek paling tetap dan tidak mudah ditiru. Nah, biasanya bahasa sih yang paling jadi penanda utama. Dan nanti kita lihat video ada berapa banyak etnik ada di Aceh juga ya. Nah, ini ada bangsa. Nah, walaupun nanti antara etnik dan bangsa kalau di Indonesia masih jadi pertanyaan. Bangsa ini basisnya apa? Kalau etnik ini pembedanya adalah kebudayaan. Ya, kebudayaan. Kalau bangsa pembedanya apa? Apa yang ngebedain antara bangsa satu dengan bangsa yang lain? Bangsa Arab. Apa? Apa yang ngebedain? Apa? Apa yang ngebedain? Kalau ada orang nyebut bangsa Indonesia dengan bangsa Cina, bangsa India, itu yang ngebedain apa? Kalau kebudayaan udah di etnik ya. Apa? Bahasa. Bahasa, kalau yang bahasa yang segala jenis kebudayaan udah di etnik. Ras, Bu. Warna kulit. Ini kan pengkategorian yang berbeda. Oh. Mata sipit. Bahasa apa lagi itu? Bangsa apa? Kalau bangsa apa? Yang Negara, ngebeda, Bu. negara bisa jadi organisasinya ya. Kebangsa ini kan ikatan politik biasanya. Misalnya kayak
suku Aceh, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Dayak, dan ratusan suku lain di Indonesia yang kebudayaannya berbeda. Kemudian suatu saat misalnya dijajah, lalu mereka membentuk satu ikatan politik sebagai bangsa sebagai etnik sebagai kelompok masyarakat yang dijajah, lalu ingin membentuk suatu organisasi pemerintahan baru seperti negara, tapi nggak harus selalu. Nah, jadi ikatannya lebih ke ikatan politik ya yang membedakan. Dan ini basisnya memang apa ya? Kalau istilahnya perasaan sebangsa, seperti orang-orang Persia, Arab, kayak Rusia itu kan ada banyak etnik di sana. Ada jenis kayak orang Persia. Orang Persia ini mereka bangsa Arya. Tapi mereka nggak cuma terdiri dari bangsa Arya, karena kalau kemudian ada juga yang nyebut bangsa Persia ini kayak di Iran misalnya, organisasi negaranya Iran, mereka nyebut diri mereka bangsa Persia, tapi bangsa Persia ini juga terdiri dari banyak etnik. Dan ya, jadi itu ikatannya adalah ikatan lebih ke perasaan karena basis senasib. Kalau di buku-buku sejarah kalian sering dibilang senasib, sependeritaan. Nah, akhirnya membentuk satu ikatan bangsa. Nah, cuman untuk kasus Indonesia timbul perdebatan antara yang mana etnik, yang mana bangsa. Ini jadi pertanyaan karena ada yang bilang kita taunya Indonesia itu adalah selain nama negara, dia nama satu bangsa. Artinya seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke meyakini mereka adalah masyarakat atas nama bangsa Indonesia yang kemudian yang mendirikan negara Indonesia. Nah, tapi ada perdebatan bahwa kan kita seringnya nyebut Aceh, Jawa, Minang itu suku. Tapi kalian pernah nggak sih mendengar soal contoh misalnya kenapa Aceh mau merdeka, kenapa Papua merdeka gitu. Dan orang-orang, terutama orang-orang yang mau merdeka ini, dan ada beberapa suku lain juga di Indonesia, itu mereka nggak menyebut diri mereka etnik, tapi menyebut diri mereka bangsa. Misalnya saya nggak tahu kalian pernah nggak ya dengar istilah orang Aceh nyebut diri mereka sendiri bukan suku Aceh, tapi bangsa Aceh, terutama masa-masa konflik dulu. Ya, pernah dengar. Dan kalau kalian pergi sekarang masih ke grassroots, ke kampung-kampung, terutama ke basis-basis GAM, kalau ditanya Aceh itu bangsa atau etnik, mereka akan nyebut Aceh itu bangsa, bukan etnik. Dan agak membingungkan karena ya ada banyak contoh. Kemarin kita juga saya dan makan kawan juga ada diskusi sama teman-teman Papua yang mereka sebut suku itu bukan Papua, karena Papua itu mereka nyebut itu bangsa Papua, suku dan nanti itu mereka sebagai bangsa terdiri dari beberapa suku terdiri dari beberapa marga. Jadi yang disebut suku di Papua itu bukan Papua itu sendiri. Kok kita kan nyebutnya, kalau kita memang bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, nggak mungkin ada, ya setidaknya negara nggak mengakui banyak bangsa. Yang diakui hanya suku. Tapi termasuk kayak Papua tadi, yang mereka sebut suku itu bukan justru Papua itu sendiri, tapi Papua itu nama bangsa, di bawahnya ada nama suku-suku, dan di bawah nama suku ada marga. Atau kayak orang Minang, ada orang Minang nggak di sini? Orang Minang itu menyebut suku itu untuk marga. Nah, jadi mereka punya perasaan bahwa Minang itu suatu nama bangsa yang terdiri dari berbagai suku. Jadi orang Minang kalau ditanya mau nanya marga, itu nggak pakai istilah marganya apa. Biasanya mereka akan nanya sukunya apa gitu. Nah, jadi memang ada masalah persepsi di Indonesia, karena ada yang menyatakan Indonesia ini sebetulnya negara dengan bukan banyak suku, tapi negara dengan banyak bangsa. Kenapa? Karena Aceh dulu pernah punya kerajaan sendiri, Jawa pernah punya kerajaan sendiri,
Ada yang tahu kerajaan apa di Jawa yang besar? Demak, Bu. Yang paling besar? Mataram, Majapahit. Majapahit. Kemudian orang Melayu kayak daerah orang Minang punya kerajaan sendiri. Dan itu benar-benar bentuk satu pemerintahan sendiri yang punya wilayah ekspansi yang besar. Orang Palembang punya kerajaan sendiri. Jadi Indonesia ini udah duluan jadi negara duluan, negara kerajaan, ya. Jadi kita kayak Indonesia ini kayak gabungan, makanya dia Aceh, Jawa, Minang, segala macam, Papua. Ini adalah bangsa-bangsa yang udah duluan punya negara, kemudian dikolonialisasi, dipaksa jadi satu negara lagi yang lebih besar gitu. Yang gak enaknya adalah bangsa ini dikerucutkan jadi suku. Ya, jadi makanya ada banyak suku di Indonesia yang merasa kita sebenarnya bangsa, cuman ya udah kita join aja sama Indonesia karena kemarin itu kita dijajah sama Belanda, lalu kita perlu nyatuin kekuatan, maka kita gabung jadi negara Indonesia, jadi bangsa Indonesia. Jadi ada yang bilang penyebutan bangsa Indonesia itu politis sih, tapi aslinya kita kan bangsa karena kita udah punya kerajaan sendiri, kita udah punya pemerintahan sendiri dalam segala hal. Jadi pembedaannya bukan hanya kebudayaan, tapi kita bahkan udah pernah punya pemerintahan sendiri dan jenis masyarakat yang berbeda sendiri gitu. Bangsa itu kan cakupannya lebih besar, selain kebudayaan itu sampai level politik dan pemerintahan gitu. Suasananya seperti itu. Nah, jadi ini secara politis bisa kita sebut ini etnik, tapi perasaan di masing-masing masyarakat itu beda-beda di Indonesia. Di Papua, di Aceh, di Minang, atau di beberapa tempat itu merasa mereka dirinya bukan etnik, tapi bangsa. Makanya kalau misalnya merasa Indonesia kejam-kejam sekali atau merasa Indonesia buat-buat ulah, mereka ngerasa kita mau merdeka deh gitu. Toh kita memang bangsa sendiri, bukan bangsa Indonesia. Nah ini, jadi kalau sempat negara juga mau buat nation building, pembentukan negara satu bangsa, menggabungkan semua etnik jadi satu bangsa, saya rasa usahanya harus lebih serius, karena kalau enggak perasaan kebangsaan yang timbul di bawah itu bisa membuat orang jadi gitu tadi, pengen buat negara sendiri. Nah, Indonesia agak complicated sih gitu, karena bahkan belum punya kesepakatan apakah suku-suku itu adalah beneran suku atau itu bangsa yang dipaksa jadi suku. Sebagian lagi fix merasa kita suku, sebagian lagi ngerasa enggak, kita sebenarnya bangsa, cuman ya udahlah kita ikhlasin aja dianggap jadi suku selama kita masih kuat di sini. Nah, gitu. Jadi, tapi ini ya, basisnya dia perasaan senasib sebangsa dan ikatannya politik ya. Kemudian ada ini seks, jenis kelamin. Semoga kalian nggak salah pakai istilah ya, karena selama ini istilah seks sering dipakai untuk hal yang lain, padahal istilah itu yang mengacu pada definisi ini ya. Seks itu karena saya pakai istilah ilmiah kayak etnik ya, itu jenis kelamin. Ada selama ini kalian mungkin taunya cuma 2 jenis kelamin ya, itu tapi seiring dengan perkembangan waktu ditemukan jenis kelamin lain. Kalau laki-laki itu punya ciri fisik tertentu, ya basisnya kelamin sih. Perempuan kalau khunsa ini saya lupa teman-teman nyebutnya apa. Khunsa ini yang dari lahir dia punya 2 jenis kelamin. Ya, mungkin kalian pernah dengar, saya lupa istilah Indonesianya apa. Saya ingatnya bahasa ini sering disebut di kita. Nah, ada yang trans. Trans ini adalah yang mengganti. Makanya nanti yang perempuan yang mengganti jenis kelaminnya dari laki-laki ke perempuan, bisa lewat operasi segala macam. Kemudian ada yang transmen, ini yang perempuan ke lelaki. Jadi kalau ini kawan-kawan sebagian ada yang ini ya, apa namanya, berjuang agar identitasnya diakui ya. Ini basisnya masih biologis. Ada banyak pengkategorian antara laki-laki dan perempuan, ada seks atau jenis kelamin, istilahnya untuk biologis, karena itu nanti harus dibedakan dengan istilah gender. Kenapa pakai istilah jenis kelamin? Karena nanti gender itu lain lagi. Kalau jenis kelamin atau seks ini adalah
jenis kelamin biologi, tapi gender itu jenis kelamin sosial. Laki-laki yang disebut laki-laki oleh masyarakat adalah yang memiliki peran ABCD. Makanya nanti kalau ada perempuan di masyarakat memiliki peran ini, makanya nanti ada laki-laki yang atau perempuan dikata-katain sama masyarakat karena lo kok dia secara jenis kelamin biologinya laki-laki tapi kok ngerjain kerjaan perempuan, terus nanti di masyarakat yang nggak sehat mereka dikata-katain. Nah, ada seks, ada gender, ada orientasi seksual, ada ekspresi, misalnya ekspresi kayak ada 3, ada orang yang jenis kelaminnya laki-laki tapi ekspresinya lebih ke, ini baru ekspresi ya, ekspresinya lebih ke feminin, mungkin saya pernah bilang. Ada yang androgyny, double, dia ekspresinya laki-laki dan perempuan sekaligus, ya. Ada yang, nah ini beda-beda. Ini baru kategori, kita belum kasih nilai, ya, nilai baik, buruk, benar, salah. Ini baru kategori yang basisnya bahwa oh di lapangan ada kondisi begini. Nah, ini ya. Kemudian ada yang agama atau keyakinan. Ya, agama atau keyakinan ini yang paling umum, tapi ini saya belum menyebut semua agama di dunia ya. Karena ya ada banyak sih. Kayak yang paling besar Islam. Islam sendiri nanti jenis keimanannya banyak lagi, agamanya Islam, tapi nanti alirannya atau lintas imannya lebih banyak lagi. Ya, Kristen ini yang Protestan ya, Katolik, nanti ada juga yang Kristen Ortodoks kayak di Rusia, dan saya nggak ingat lagi ada beberapa jenis lagi. Kemudian ada yang Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, apa lain ya agama di dunia. Ada banyak sebenarnya, saya cuma taruh yang umum-umum saja. Nah, orang Indonesia suka lupa bahwa ketika mereka menyebut agama atau keyakinan, ya, keyakinan ini adalah untuk penghayat kepercayaan. Jadi di Indonesia ini ada sangat banyak orang yang dia basisnya bukan agama, tapi penghayat kepercayaan. Mungkin kalian saya nggak tahu kalian udah nonton belum ya kayak film Samin versus Semen. Nah itu mereka kayak penghayat kepercayaan leluhur. Dia basisnya bukan agama Kristen kayak Islam atau Katolik atau Hindu begini, tapi dia ini nama-namanya seperti Samin, Kaharingan, kemudian Kaharingan ini di Kalimantan, Permalim di Sumatera Utara, Sunda Wiwitan ini di Sunda, Marapu ini di Merapu di mana ya? Sumba. Jadi mereka punya cara sendiri. Jadi agama atau keyakinan itu acuannya bukan hanya agama, tapi memang ada yang basisnya kepercayaan leluhur. Dan sialnya ini tidak diakui di Indonesia, sehingga kayak kemarin ada kasus orang Samin itu dipaksa KTP-nya itu dipakainya Islam, padahal dia penganut penghayat kepercayaan. Jadi negara tulis di pasal 29 Undang-Undang Dasar, dibilang negara mengakui agama atau keyakinan. Dikiranya keyakinan itu sama dengan agama. Saya juga nggak tahu ini siapa lah yang punya tafsir di pemerintahan. Sehingga orang-orang penghayat kepercayaan yang basisnya keyakinan ini nggak ditaruh. Bahkan sebenarnya kawan-kawan juga menyatakan, kan ada nih kawan-kawan, saya punya ini soal mereka, ini takutnya kalian juga terbawa stereotip yang jelek sih. Misalnya ada teman-teman Yahudi yang beragama Yahudi di Indonesia misalnya, karena basis keturunan gitu. Tapi kan karena stereotipnya jelek, jadi mereka jadi ya nahan-nahan diri untuk tidak diakui. Atau ada juga teman-teman ateis misalnya, mereka memilih untuk tidak punya agama. Ya kita kan nggak bisa maksa ya dia mau punya agama atau enggak, tapi ya jadi nggak diakui kan sama negara. Bahkan ada yang menyatakan ateis itu sendiri bagian dari keyakinan. Misalnya orang ateis ini kan keyakinannya lebih ke sains atau apapun gitu. Tapi kan ya kita hanya mengakui orang yang biasanya sama dengan kita, yang kok udah beda dikit sama kita langsung cap yang jelek. Apalagi kalau kelamaan kita didoktrin sama masyarakat, wah ini agama ini jelek, keyakinan ini jelek. Jadi kita jadi suka melakukan tindakan intoleran. Nah ini masalah besar di kita, ya. Nah itu jadi ini
Ya, kita sangat kompleks, ada agama dan ada keyakinan dan ada ideologi. Nah, ideologi ini harusnya ada Pancasila ya, tapi Pancasila sendiri juga gabungan dari berbagai ideologi sih katanya, campur-campur. Nah, ideologi ini basisnya keyakinan, dia lebih ke politik, tapi nggak cuman politik sih. Karena orang yang misalnya ideologinya kapitalisme atau sosialisme, seluruh aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, segala urusan publik. Nah, bagaimana cara memahami publik, baik secara ekonomi, politik, hukum. Nah, ini ada ideologi, basisnya ide-ide yang kemudian diaplikasikan dalam sistem. Nah, di dunia ada banyak, bahkan di Indonesia sendiri sebenarnya orang lebih banyak berideologi lain daripada berideologi Pancasila. Karena Pancasila sendiri katanya gabungan dari berbagai ideologi kayak kapitalisme, sosialisme, Islam, ya segala macam. Nah, ini ada banyak ideologi, anarkisme, ada kapitalisme, ada sosial kapitalisme ini kayak yang kebanyakan di Barat, ya. Ada sosialisme kebanyakan di Amerika Latin. Aduh, ada sosdem satu lagi di Eropa Utara. Islam ini bukan yang agama, tapi yang ideologi. Jadi banyak negara atau banyak masyarakat yang kalau kita tanya agama orang-orangnya Islam, tapi ideologinya bisa jadi beda. Dia nggak menjadikan itu sebagai basis urusan publik. Ya, kemudian ada yang komunisme kayak Cina, Kuba, segala macam. Ada anarkisme. Nah, ini semoga ini saya kasih tahu besok-besok kalau ada ngelihat orang melakukan pengerusakan, penghancuran atau saat-saat demo, itu jangan sebut anarkis, tapi sebutnya vandal. Vandal itu istilah lain, itu vandal itu kekerasan, penghancuran fasilitas publik. Anarkisme itu nama ideologi, dan saya nggak tahu kenapa orang Indonesia itu bisa salah. Anarkisme itu adalah sesuatu cara pandang politik yang mereka tidak percaya dengan hierarki atau kekuasaan atau struktur. Tiba-tiba jadi ke vandal, jauh sekali. Jadi kalau besok-besok melihat ada orang melakukan pengerusakan, jangan sebut itu anarkis, tapi sebutnya vandal. Saya kesal, bahkan banyak akademisi sendiri itu masih salah menggunakan istilah itu. Jadi kalau ada orang mereka melihat orang melakukan pengerusakan, itu langsung disebutnya anarkis, padahal itu istilahnya vandal. Anarkis itu nama satu ideologi, ya. Dan kebanyakan ini dipakai sama anak punk. Tapi jangan lihat punk Indonesia atau apalagi lihat punk Aceh. Di negara lain punk itu adalah satu kelompok ideologis, bukan yang coret-coret dinding ya. Nah, itu kemudian ada liberalisme, individualisme. Nah, ini ya kalau ideologi ini sekali lagi basisnya ide, lalu ini diturunkan untuk mengurus urusan publik dan dibentuk ke dalam sistem. Jadi yang namanya ideologi itu basisnya ide, keyakinan, dan harus diaplikasikan. Kalau belum diaplikasikan ke dalam sistem, kalau dia hanya dalam bentuk ide dan nggak bisa diterapkan ke dalam sistem, dia belum ideologi, baru ide. Nah, jadi ini. Jadi ini ada pengkategorisasian secara umum untuk populasi dunia. Jadi untuk ngebedain antara satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain, biasanya ini dia ditandai dengan rasnya apa, etniknya apa, bangsanya apa, seksnya apa, agama atau keyakinannya apa, ideologinya apa. Dan biasanya orang di kelompok masyarakat multikultur termasuk dikelompokkan ke dalam ini, bahwa di Indonesia kenapa disebut masyarakat multikultur, misalnya karena kita punya banyak ras, punya banyak etnik, punya banyak bangsa, punya ya kebetulan semua jenis kelamin ini juga ada di Indonesia, walaupun bukan cuma di Indonesia aja, punya ada sangat banyak agama dan keyakinan juga, kita punya banyak ideologi sebenarnya yang ada di lapangan, yang di atas kertas Pancasila, tapi yang di lapangan itu banyak. Jadi ini, Indonesia se-complicated ini, sebanyak identitas ini, ya. Kenapa? Karena di negara lain ada yang cuman ada satu ras, tapi kita ada sangat banyak ras. Di negara lain cuman ada 1-2 etnik, tapi kita punya ratusan etnik, punya ribuan bahasa bahkan. Makanya di Aceh sendiri, walaupun orang Aceh
makanya orang Aceh dikategorikan banyak suku, tapi di Provinsi Aceh juga ada sangat banyak suku lain dan bahasa. Bahkan di satu kabupaten lagi ada lagi nanti sukunya macam-macam, kayak di Aceh Selatan misalnya. Bayangkan Aceh Selatan itu ada suku, ada orang Aceh Selatan di sini? Ada orang sebelah selatan? Yang orang tuanya sebelah selatan ada nggak? Emangnya ini daerah sebelah Selawah semua di sini? Ada yang orang tuanya barat selatan nggak? Nggak ada ya? Semua orang-orang ini orang Timur Utara memangnya semua di sini. Oh, nggak ada orang nih. Iya kayaknya, Bu. Iya. Wah, nggak ada yang selatan ya. Atau Banda Aceh, Kutaraja ya. Ya, kayak di Aceh Selatan itu kan, dia Aceh Selatan aja kabupaten, tapi ada suku Aceh, ada suku Jamu, ada suku Klut lagi. Nah, banyak. Oke, jadi ini. Nah, ini untuk mengingat kembali materi, ya, dia kan masyarakat multikultur basisnya seperti ini. Makanya materi kelompok sosial kemarin sangat penting, karena yang jadi objek dari masyarakat multikultur itu bukan individu, tapi kelompok. Ya, individu, kelompok sosial membentuk masyarakat. Nah, kita adalah jenis masyarakat yang multikultur. Jadi masyarakat multikultur ini terbentuk dari kelompok sosial yang basisnya sangat beragam seperti yang di sini. Ya, ini baru yang sederhana, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ada banyak pengkategorian lain, ya, tapi ini kita pakai yang paling umum, karena tujuannya untuk basisnya multikultur. Oke. Oh, ini ada video untuk nunjukin seberapa multikultur kita. Nah, 700. Oh my God.
Oke, itu. Jadi kita punya 6 agama, 200 aliran kepercayaan, dan 780 suku. Banyak ya di Indonesia. Nah, kita semultikultur itu. Bayangkan punya 780 suku yang ada di Indonesia. Ya, kalau sempat bentrok susah memang. Nah, jadi ini ya, kenapa bisa terbentuk masyarakat yang multikultur? Faktornya ada beberapa. Yang paling umum itu adalah yang pertama faktor geografi. Masyarakat pesisir, gunung rawa atau gurun kalau kayak di Timur Tengah ya. Nah, itu bisa menyebabkan kultur yang berbeda. Contoh misalnya antara masyarakat Gayo, masyarakat Minang yang itu cenderung masyarakat gunung, dataran tinggi, atau Sunda, Jawa Barat, itu punya budaya yang jauh sekali berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pesisir. Nah, apalagi di pesisir ini juga memungkinkan terjadinya ada banyak aktivitas seperti pelayaran, perdagangan, sehingga pencampuran kebudayaannya itu lebih besar. Dan secara personality, secara kepribadian, masyarakat kayak pesisir, gunung, gurun, rawa segala macam itu punya personality yang berbeda-beda karena juga dipengaruhi oleh faktor alamnya. Ya. Dan pencampuran kebudayaan juga itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi alam karena otomatis kayak yang saya bilang masyarakat yang kondisi alamnya kayak di pesisir itu lebih memungkinkan banyak pendatang dibanding yang di gunung biasanya. Nah, kalau aktivitas ini tadi ada aktivitas pelayaran ya. Kayak orang Aceh kan kita sebenarnya masuk Mongoloid karena bagian masih dari masyarakat Melayu. Tapi kan kita Mongoloid yang berbeda karena coba kamu perhatikan secara fisikal aja antara orang Aceh yang banyak bercampur darah India dan Arab misalnya atau Persia itu dengan masyarakat kayak siapa ya yang Minang, yang Jawa itu beda sekali gitu ya secara fisik kebudayaan apalagi antara orang Aceh masyarakat pesisir. Nah kemudian perdagangan, imigrasi atau perpindahan, pendidikan, penyebaran agama dan termasuk perang ya. Menjadi tawanan-tawanan perang, pemaksaan kebudayaan melalui perang dan segala macam. Nah, ini yang buat kenapa kayak kasus Indonesia. Kalau Indonesia kan karena geografisnya kan lihat aja deh. Indonesia ini makanya karena kita bahkan terdiri dari ribuan pulau sampai 13.000 pulau katanya. Dan kondisi landscape-nya juga sangat apa ya? Ya, kita terlalu salah satu negara atau wilayah yang kondisi alamnya juga sangat bervariasi, nggak kayak daerah lain yang ada yang satu pulau aja udah gitu, atau ada yang daratannya dia nggak punya wilayah laut, daratan doang. Tapi kalau kita punya daratan, daratannya juga bervariasi, kemudian wilayah lautnya juga sangat banyak. Ada campuran, ada masyarakat campuran. Mereka masyarakat kayak misalnya di Aceh Selatan itu kalau kalian lihat sebelah kirinya gunung, sebelah kanannya laut gitu, campur-campur ya. Jadi ini yang menyebabkan kita berbeda. Ada proses-proses yang muncul dari misalnya masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat atau masyarakat setempat, masyarakat asli atau masyarakat sesama masyarakat pendatang misalnya, atau kayak Aceh dia punya masyarakat asli lalu kemudian ada banyak masyarakat pendatang, gimana bisa terjadi percampuran itu. Ini ada beberapa contohnya, mungkin kalian juga udah pernah dengar atau sering dengar ada asimilasi. Kalau asimilasi itu penggabungan beberapa budaya untuk menghasilkan budaya yang baru. Kalau akulturasi percampuran budaya dengan tidak menghilangkan budaya aslinya. Ya, tidak menghilangkan kebudayaan masyarakat asli yang awalnya gitu. Kalau yang amalgamasi ini proses pernikahan biasanya, dan ini yang sangat banyak juga terjadi ya. Jadi asimilasi itu menghasilkan budaya baru, menghilangkan budaya lama. Pencampurannya kalau akulturasi tidak menghilangkan budaya yang lama. Ini prosesnya. Kenapa bisa terjadi masyarakat yang multikultur.
Nah, kemudian kalau ditanya kultur itu sebetulnya aspeknya apa saja? Ada dua, ya, kebudayaan manusia itu apa? Ada dua. Satu material, ya, materi jelas ya memiliki bentuk dan ya bisa diamati melalui indera. Imaterial juga bisa diamati lewat indera, tapi tidak basisnya bukan materi. Ya, ini aspek kultur apa aja? Ini ada, kalau yang material ini jelas ya, ada transportasi, fashion, kuliner, arsitektur, perkakas, teknologi, senjata, kesenian, dan lain-lain. Ada banyak, tapi ini yang paling umum saja, karena yang dihasilkan oleh manusia dari peradabannya, yang materi itu kan banyak sebenarnya. Nah, tapi ini yang paling umum. Makanya di masyarakat yang berbeda kultur, pasti aspek-aspek ini berbeda. Fashionnya beda, kulinernya beda, arsitekturnya beda. Nah, yang imaterial ini, pengetahuan, keyakinan dan agama, psikologi dan cara merasa, spiritualnya beda, pola perilakunya beda, menyangkut termasuk sosial, ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan. Tentang dirinya sendiri dan tentang publik. Nah, makanya nanti masyarakat tertentu ada yang punya kebudayaan intelektual lebih rajin, pencaharian intelektual lebih rajin, mereka punya pengetahuan yang lebih bagus. Ada masyarakat lain yang peradabannya iya, karena mereka tidak punya budaya pengetahuan yang baik, mereka masih ketinggalan kayak gitu. Kemudian ada ya agama beda-beda jelas. Kemudian cara merasa dan psikologi, ada masyarakat tertentu yang secara kebudayaan mereka lebih punya empati lebih besar ya, karena faktor pendidikan juga dan karena budayanya juga seperti itu. Ada masyarakat lain yang gampang diprovokasi, cepat perang, cepat marah, cepat konflik. Nah, cara merasanya beda. Nah, itu juga hasil dari kebudayaan. Ada yang spiritual ya, masyarakat-masyarakat tertentu termasuk aliran-aliran kepercayaan dan yang lain punya basis dan ya Islam, Kristen, kalau Buddha basisnya emang spiritual sih, dan yang lain juga ada yang basis spiritualnya beda-beda. Nah, ya ada masyarakat Islam yang basis spiritualnya lebih tinggi. Sufistik itu jadi budaya. Ada yang tempat lain mereka lebih hanya mengutamakan kepada ritual-ritual saja, seperti bagaimana ibadah berantem cuma gara-gara beda cara kunut misalnya. Kan ada ya masyarakat kayak gitu. Ya. Nah, ada yang ya urusan-urusan kayak gitu udah nggak jadi bahan berantem lagi, kayak yang ya udahlah terserah kamu mau cara kunutnya berapa, mau tarawehnya berapa rakaat, masing-masing deh, kita yang penting jangan ribut-ribut. Nah, ada itu budaya, itu tergantung budaya. Ada yang lain Islamnya sangat politik. Di negara tertentu kayak Iran misalnya, saya pernah dengar teman-teman yang pernah ke Iran ya, secara kita tahu politiknya berbeda juga. Islamnya berbeda juga. Nah, cara berislam di sana setiap khutbah Jumat itu sama dengan kita kayak dengar itu konsolidasi politik umat Islam di sana. Jadi kalau di sini kita cuma dengar khutbah Jumat tentang gimana cara sholat, wudu dan segala macam atau hal-hal yang sifatnya personal, tapi kalau di sana khatibnya itu akan ngomong tentang bagaimana perkembangan geopolitik Islam saat ini itu di khutbah Jumat. Nah, itu budaya di sana, makanya titik-titik Jumatnya itu nggak banyak kayak kita, tapi orang akan berkumpul untuk dengerin itu, karena itu tadi yang isi khutbah itu bukan hanya yang bukan saya mau bilang sebutnya. Kalau ulama itu lama-lama besar yang ngisi. Nah, gitu. Yang punya kemampuan filsafat, kemampuan geopolitik ya. Nah, jadi itu. Jadi itu masing-masing budaya masyarakat beda-beda, pola perilaku jelas sekali. Nah, makanya pengetahuan, keyakinan, psikologi, spiritual, dan pola perilaku menyangkut sosial, ekonomi, politik, hukum di beda masyarakat itu beda. Jadi ini aspek budaya. Ada yang imaterial, itu nggak bisa kamu pegang, tapi masih bisa kamu lihat. Ya, nggak bisa, dia bentuknya bukan benda, bukan barang, ya, tapi ada ekspresinya, ada manifestnya, ada aplikasinya. Nah, ada yang material ini, ya, ini aspek kultur, ya. Nah, ada yang bilang di masyarakat majemuk ini ada beberapa masalah, kata si Peter ini, kecenderungannya. Tapi ini kita cek, ini kan kata dia, dan kita nggak tahu dia ngomong tentang masyarakat majemuk yang mana.
Ya, karena bisa jadi beda masyarakat, beda negara bentuknya beda. Ini ada segmentasi kelompok dengan budaya sendiri, ya. Artinya mereka lebih gabungnya dengan orang-orang sendiri, punya keyakinan yang tinggi hanya terhadap kelompok sendiri. Kemudian struktur sosial yang terbagi-bagi, beda-beda, ya, lebih varian. Kemudian lemahnya konsensus. Konsensus ini istilah lain untuk kesepakatan, ya. Susah sekali bangun konsensus di masyarakat majemuk katanya. Iya, karena mungkin identitasnya dan beda. Konfliknya cenderungnya tinggi, integrasi kalaupun bisa dipaksain, integrasi ini penyatuan, dan adanya dominasi politik. Ya, karena mungkin ada banyak. Jadi ada kelompok-kelompok bersaing untuk mendapatkan posisi siapa yang paling berhak berkuasa, bisa jadi. Nah, ini kita cek nanti. Apa ini benar-benar terjadi di Indonesia? Ini kan teori, ya. Oke. Nah, ini ya ada ketika ada satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, antar kelompok-kelompok yang berbasis mana tadi? Berbasis ras ini. Nah, kelompok-kelompok sosial saya udah sebutin di bab 1, ya, basis-basis kelompok sosial dan juga pengkategorian baru kelompok-kelompok ras, etnik, bangsa, jenis kelamin, agama, dan ideologi ini. Antara satu dengan yang lain di Indonesia itu posisinya gimana sih? Nah, ini saya udah pernah nyebutin tentang relasi kuasa dulu waktu belajar interaksi sosial di kelas 1, ya. Kita mau tahu sebenarnya posisi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain itu dalam sistem dan dalam mental kita sendiri. Ingat, di sistem, kalau dalam sistem artinya apakah sistem sosial, sistem politik, sistem hukum kita itu memperlakukan semua etnik, budaya, dan ras agama itu sama apa enggak? Atau ada yang satu didapat keistimewaan, yang satu didiskriminasi. Nah, tapi itu kan bermula dari mental kita sendiri. Nah, makanya ini yang paling penting. Kamu sendiri dalam melihat orang lain secara mental itu sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, kamu melihat mereka setara, atau kamu melihat mereka berbeda dengan kelompok itu lebih rendah, lebih jelek, lebih bodoh, lebih layak masuk neraka misalnya, kayak gitulah. Nah, itu apakah kamu melihat diri kamu di dalam mental kamu sendiri itu setara atau sebenarnya timpang? Nah, jadi makanya kayak ini ya, ada jenis masyarakat yang semuanya setara, ya, antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin yang lain, antara ras satu dengan yang lain. Ada masyarakat yang lain tuh ya begini, dianya posisinya lebih enak gitu dengan yang posisinya yang lain lebih rendah, entah karena dia minoritas atau karena dia memang secara kebudayaan udah terlalu lama didiskriminasi sama masyarakat itu. Jadi kadang-kadang ada jenis yang karena ada satu masyarakat udah kelamaan di label, di stereotip, kita dengan namanya aja mungkin udah jijik. Nah, kelamaan di doktrin. Nggak setara dari sejak alam pikiran kita. Jadi, nah ini. Memang yang paling susah dari masyarakat multikultur adalah sakit mental sosial, sakit mental berjamaah, karena kita udah kelamaan di doktrin. Jadi itu. Ya. Saya mau kasih lihat satu video. Ya. Oke. Saya cepetin aja. Ya. Ini saya nggak tahu kalian pernah lihat apa enggak, atau saya udah pernah kasih lihat apa belum. Semoga belum. Oke, ini. Bahasa Inggris ya, sorry ya. Ini eksperimen sosial namanya, karena bukan buatan ya.
beli sport car. Jadi direkturnya tiba-tiba ngubah naskahnya. Slide itu tampar ya. Tanpa sepengetahuan mereka tiba-tiba diminta namparin. Oke, ini ya. Itu tadi salah satu sosial eksperimen namanya. Jadi itu tadi bukan buatan ya. Direkturnya mengkondisikan orang, jadi responnya alami. Dia menunjukin bahwa semoga sebagian bisa ngerti ya. Diminta dipanggilin si cewek yang Amelia, lalu tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka diminta tampar, lalu basisnya ras, lalu mereka pada kebingungan, loh kok beda. Nah jadi memang pada dasarnya kita nggak dilahirkan rasis ya, masyarakat sih yang merusak kita. Kebudayaan orang-orang rasis yang merusak kita, jadinya seperti itu. Jadi kalau aja kita ditumbuhkan sesuai dengan fitrah kita yang aslinya nggak rasis, kita nggak didoktrin rasis sama entah keluarga, entah sekolah, entah masyarakat kita, entah media, agen-agen sosialisasi itu, ya kita nggak bakal jadi rasis sebenarnya. Karena anak-anak sendiri, mereka yang masih pure, mereka nggak rasis. Kita aja yang udah jijik lihat orang dengan suku tertentu lah, agama tertentu lah. Nah, dengan ini, nah ada satu lagi videonya. Mirip sih, sosial eksperimen juga, tapi ini basisnya gender. Oh bukan.
Yang mana ya? Bentar ya, bukan yang ini. Ini. Oke. Diminta nampar lagi. In the kids' world, woman don't get hit. Oke. Jadi itu di dunia anak-anak, di dunia anak-anak perempuan itu nggak boleh dipukul, tapi di dunia orang dewasa boleh. Jadi kalau anak-anak ditumbuh kembangkan sesuai dengan fitrah asli mereka yang kayak tadi, mereka nggak akan, tadi ada dengar ya dibilang perempuan nggak boleh dipukul bahkan jika pun itu dengan bunga ya. Jadi itu di dunia anak-anak perempuan itu masih diperlakukan istimewa dan kayak manusia, karena di masyarakat kita sebaliknya ya, kayak Aceh misalnya salah satu provinsi dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi di Indonesia ya, nggak tahu kenapa. Nah jadi itu terus semoga kalian yang cara mentalnya masih sehat terus terjaga sehatnya. Buat yang sudah mulai merasa ini kayaknya boleh nih nindas orang yang beda identitas sama kita, itu kayak cepet-cepet disembuhin deh ya. Jadi itu oke. Nah jadi iya
karena ya ini minggu depan aja. Ada yang mau saya kasih lihat terakhir 2 slide ini sebelum saya tutup. Jadi ada konsep yang pengen diperkenalkan dalam masyarakat multikultur ini. Yang pertama ada istilah plural. Plural ini menyatakan bahwa masyarakat itu terdiri dari lebih dari satu identitas, ya kultur, agama, keyakinan, ras, ya lebih dari satu. Ada istilah heterogen yang menunjukkan di mana yang lebih dari satu ini dia berbeda-beda. Nah, satu tingkat yang paling pengen kita capai termasuk dalam pembelajaran ini adalah multikulturalisme. Isme ini keyakinan atau paham, ya, atau ini pluralisme atau orang lain, kawan-kawan juga sering nyebutnya istilahnya dengan pluralisme. Isme ini paham, kesediaan menerima kelompok lain secara setara. Ini yang mau dicapai. Karena kebanyakan dari kita kalau ditanya, tahu nggak masyarakat Indonesia lebih dari satu? Atau masyarakat di Aceh lebih dari satu? Tahu, pasti tahu. Tahu nggak kalau yang lebih dari satu ini mereka beda-beda, beda agama, beda suku. Suku Aceh sendiri juga banyak suku lagi. Dan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain di suku yang sama itu beda-beda. Nah, beda agamanya, beda sukunya, beda rasnya, beda keyakinannya, beda ideologinya, beda sudut pandang politiknya, beda ritualnya, beda cara ibadahnya. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak nerima yang lain secara setara? Ini belum tentu. Ya, ada orang yang karena gengsi atau malu, kita bilang nggak mau lah aku terima mereka secara berbeda. Mereka ya aku terima-terima aja. Ada yang kalau kita tanya di mulut bilang kayak gitu, tapi batinnya dia enggak. Bagi dia, masyarakat lain itu boleh ditindas. Masyarakat lain itu enggak mungkin setara dengan suku saya. Suku saya yang paling bagus lah, agama saya yang paling bagus lah. Dia enggak peduli bahwa orang lain menganggap agamanya juga bagus gitu. Sehingga orang lain lebih rendah sehingga boleh diperlakukan semena-mena. Karena multikulturalisme itu menyangkut dua hal. Yang pertama perspektif kognitif, pengetahuan di pikiran kamu. Yang kedua soal kualitas mental. Ada orang yang secara perspektifnya dia udah rasis, dia udah intoleran. Kalau ditanya kepada dia boleh nggak mendiskriminasi, ya enggak, kalau bahasa kayak gitu terlalu kentara. Misalnya ada istilah boleh nggak kalau misalnya kelompok tertentu jadi kita kasih posisi politik, mereka malah janganlah kelompok kita lah segala macam. Nah itu dari perspektif kognitifnya rusak, otaknya itu udah rusak. Tapi ada yang lebih sedih lagi, kalau kita tanya dia ngerti, dia cerdas sekali dan cerdasnya tuh nggak bohongan, tapi mentalnya rusak. Dia tahu kelompok ini beda, dia tahu bahkan sangat cerdas, harus setara, benar. Kalau kita tanya, nggak boleh. Coba ditanya sama orang Indonesia kebanyakan, boleh nggak mendiskriminasi agama lain? Enggak, tapi ya Indonesia salah satu negara yang termasuk banyak kekerasan dan konflik sosialnya, kualitas mentalnya bermasalah. Nah, jadi ini. Jadi multikultural itu adalah gabungan dari perspektif kognitif pikiran yang sehat dengan kualitas mental. Nah, jadi ini ya syarat karakternya harus terbuka, welcome, open-minded, dan psikis harus sehat. Yang psikis harus, kalau open minded bisa jadi lebih mudah ya, karena orang bisa dididik, otaknya bisa dicuci otaknya yang rasis ini misalnya. Tapi kalau mental sakit kan harus terapi mungkin, atau harus kognitif terapi secara mental kayak gitu. Bisa jadi program di otaknya udah benar tapi program alam bawah sadarnya itu udah bermasalah. Sedangkan manusia dikontrol oleh 80% alam bawah sadar, bukan oleh pengetahuan sadar kamu. Nah, jadi ini. Ya. Jadi sebelum saya tutup, output utama dari pembelajaran saya tentang multikultural ini adalah saya pengen gimana sih ya caranya setelah kamu belajar ini, kamu bisa, kalau ada rasisnya dikurang-kurangilah rasisnya. Kalau ada etnosentrisnya yang mengutamakan suku kamu, kebudayaan kamu merasa paling bagus, dikurang-kurangin.
kamu merasa agama kamu paling benar, agama orang lain salah sih. Kamu lupa bahwa bagi orang lain itu agama dia juga dianggap paling benar, dan bagi dia mungkin agama kita juga salah. Tapi kayak please serius kita berantem karena itu gitu. Atau bahkan kita bahkan hobi berantem dengan sesama agama sendiri untuk ngeributin hal-hal yang nggak penting. Ya ujung-ujungnya sok-sok pengen dapat surga malah berantem gara-gara pukul-pukul orang, bunuh-bunuh orang, malah jatah masuk neraka gitu. Tapi bahkan kita merasa orang yang paling berhak menentukan siapa masuk neraka masuk surga gitu. Kayak hobi aja berantem gitu. Nah, itu dikurang-kurangin gitu. Karena secara analisa bisa aja sekalian nanti dapat nilai 100 dalam pembelajaran saya minta analisa, tapi mental kalian masih sakit dalam memandang orang-orang di sekitar kalian gitu. Indonesia dan Aceh ini kan sakit sekali kondisinya gitu. Karena ya kita konflik saranya tinggi, konflik agamanya tinggi, konflik sukunya juga gampang dipancing kayak gitu. Kayak sakit sekali Indonesia ini. Jadi saya sangat khawatir bahwa kalian justru jadi orang-orang yang ikut terdoktrin dan ikut rusak psikisnya, rusak kognitifnya gara-gara kelamaan didoktrin. Aslinya kita semua ini dilahirkan dengan fitrah yang sehat, yang baik, tapi ya karena kamu hidup di masyarakat rasis, kamu nggak sadar kamu jadi rasis. Kamu hidup di masyarakat intoleran, kamu nggak sadar jadi orang intoleran. Begitu kamu sadari ngelihat bangsa lain, misalnya kayak orang kita lihat orang Cina, itu udah kayak manusia yang berbeda gitu, nggak bisa dilihat sama. Itu dari sejak aspek mentalnya udah bermasalah. Jadi itu saya berharap nanti di akhir bab saya bisa nguji aspek karakter kamu, bahwa kalian semua nih bener-bener udah open minded nggak ya, psikis kalian ada di level yang sehat atau bahkan udah punya program alam bawah sadar yang buruk nggak ya, sehingga itu mempengaruhi perilaku kalian gitu. Kita kan nggak tahu ya. Semoga ada cara untuk menilai itu. Kalau kan menilai analisis kalian jago itu lebih mudah malah ya. Jadi itu outputnya kalian gimana caranya jadi lebih sehat secara mental. Jadi itu kalian pun diharapkan jadi ke depan kalian lebih bisa nerima orang lain. Jadi kalian bukan jadi generasi yang seburuk generasi sekarang kerjanya berantem aja cuman karena beda suku, agama, ras segala macam. Ya gitu. Oke, waktunya udah habis. Kita sambung minggu depan lagi, sambung materinya ya. Baca-baca tentang kondisi kesetaraan dan konflik ras, etnik suku sama aja yang ada di Indonesia, biar nanti kita bisa untuk analisa. Jangan lupa absen sepada, dan saya harap ke depan semoga kita lebih tepat waktu lagi karena ini nggak semua gabung ya. Oke, makasih udah join ke Zoom hari ini. Kalau mau PowerPoint ini nanti silakan ambil di Sepada ya, dan ini juga rekamannya Zoom ini saya rekam, nanti kemungkinan juga saya masukin ke Sepada. Jadi bagi yang mau ngulang penjelasan atau bagi yang nggak join Zoom bisa gabung. Oke, makasih semuanya yang udah gabung hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.